Halo semuanya, balik lagi sama gue Harun di channel Poku-chan. Oke, setelah part 2 sudah di-upload, jadi buat nemenin kalian malam mingguan yang jomblo-jomblo, ya bisa lah kalian dengerin cerita dari gue tentang kelanjutan dari isi film High and Low The Wars Colorado. Jadi sebelumnya di part kedua menceritakan tentang penjelasan dari Sabakan dan juga dari Jamo tentang Suzuran, dan juga Suzaki yang meminta kepada anggotanya yaitu 3 aliansi untuk menambah pasukan karena untuk menyerang Oyako. Dan untuk lanjutannya di part ketiga ini akan lebih seru lagi karena akan ada pertemuan antara Lao dengan Fujio secara pribadi ataupun privat. Jadi langsung saja kita masuk, let's go. Pertama, menampilkan sebuah scene ada Tsukasa berjalan bersama Todoroki. Tsukasa ini nih di film ini sangat dekat dengan Todoroki. Ibaratnya sudah menjadi soulmate lah mereka berdua ini. Karena dilihat dari pamflet yang sudah gue beli juga, ini. Jadi persahabatan ataupun pertemanan dari mereka berdua ini semakin dekat. Jadi mereka sedang berjalan berduaan. Si Tsukasa ini ngomong ke Todoroki nih, Todoroki, kemarin Fujio datang sendirian loh ke Suzuran katanya tuh. Kayaknya nih Fujio ini punya tertarik dengan Suzuran nih. Cuma ditanggapin dingin oleh Todoroki. Dia juga cuma mengatakan kepada Tsukasa, bukan hanya Fujio yang tertarik dengan Suzuran kan, lu juga kan katanya, kata si Todoroki ke Tsukasa. Butuhnya lu mau mencari tahu kan tentang siapa sih Lao itu. Ya pokoknya mereka bercakap-cakap dan Tsukasa cuma bilang iya gitu kan ya. Tsukasa bilang ke Todoroki, Todoroki, gue cuma pengen nanya satu, di samping lu tuh ngapain dia ikut? Kata Tsukasa ke Todoroki. Tahu nggak yang di sampingnya Todoroki itu adalah Yukeng. Jadi Todoroki itu sama Yukeng di film ini juga soulmate banget. Jadi ibaratnya Hosen sama Oyako ini udah bener-bener soulmate banget di film ini. Udah gue katakan Hosen di film ini sama Oyako benar-benar soulmate sekali. Dan Yukeng ada di situ gitu. Jadi yang berjalan tuh bukan cuma Tsukasa, Todoroki. Ternyata di samping Todoroki ada Yukeng. Di situ Tsukasa sangat-sangat tidak percaya bahwa Todoroki ini bersama Yukeng ini berteman. Kita tahu kan di film sebelumnya bahwa sering banget di shoot kalau Todoroki ini sama si Yukeng kan sama-sama berkacamata, sama-sama ya begitulah sifatnya. Tsukasa ini ya bener-bener tidak percaya gitu. Kok bisa Todoroki lu berteman dengan Yukeng? Ya kata si Todoroki, kalau kalian ingat, Todoroki itu kan mengatakan kepada Tsukasa kalau dia itu kan pergi memancing. Ternyata di tempat pemancingan itu ada si Yukeng. Si Todoroki bilang, iya gue ketemu sama Yukeng di tempat pemancingan, tapi kita nggak sama-sama ngomong. Kata si Yukeng, iya kita ketemu di tempat pemancingan. Kalau kamu gak percaya, nih gue liatin. Si Yukeng ngambil HP dari kantongnya, terus di scroll cari-cari, nemu sebuah foto. Dia langsung nunjukkan ke Tsukasa, nih fotonya ya. Terus Tsukasa ngambil HP-nya Yukeng, terus ngeliat itu tuh fotonya Yukeng sama Todoroki lagi narsis, lagi mancing. Jadi lagi narsis gini nih, Todorokinya di belakang gitu kan. Terus kata Tsukasa, nggak mungkin katanya. Yang awalnya Todoroki cuma berteman sama Suji dan si Baman, dia sekarang berteman sama Yukeng. Begitu. Dan singkat cerita, ternyata si Tsukasa ini yang meminta tolong kepada Todoroki untuk mengetahui siapa sih yang lebih tahu tentang Lao ini. Dan si Todoroki juga meminta kepada Yukeng untuk memberitahu lagi siapa sih yang lebih tahu. Jadi Tsukasa minta tolong ke Todoroki minta tolong ke Yukeng. Karena kan si Yukeng dari Hosen kan sering punya konflik dengan Suzuran. Pasti informasi tentang lawannya itu kan yang dulu-dulu pasti sudah dikantongi oleh Hosen gitu, anggota Hosen yang lainnya gitu. Sampailah tuh mereka bertiga di sebuah apartemen bertingkat. Ibaratnya kalau di Indonesia mah kos-kosan gitu kan. Dikasih tahu lah sama Yukeng, ini tempatnya salah satu orang yang mengetahui segalanya tentang Lao. Kamarnya nomor 102. Todoroki mau maju nih
tadinya mah. Kata si Todoroki, ya udah gue yang maju, kalian diam di sini aja gitu. Tapi disegat oleh Tsukasa, jangan, biar gue aja yang maju, karena gue ingin tahu banget siapa sih Lao itu. Akhirnya Tsukasa maju tuh, berjalan sampai ke depan pintunya kan 100 nomor 2 tuh nomor kamarnya. Dipencetlah tuh belnya, pimpong. Ternyata belnya nggak jalan karena apartemennya itu udah bener kumuh, rusak dan lain-lain pokoknya mah. Tsukasa akhirnya ngetok pintu, tok. Tsukasa diem, ada yang keluar. Tebak siapa yang keluar dari balik pintu? Yang keluar dari balik pintu adalah Mercy. Ya, Yukeng memberitahu kepada Todoroki dan Tsukasa bahwa yang mengetahui segalanya tentang Suzuran ataupun si Lao adalah Mercy. Mercy sempat kaget, siapa lu katanya, itu kan ngomong ke Tsukasa. Gua adalah anak Oyako kelas 3, namanya adalah Tsukasa. Terus Mercy bilang, gak ada hubungannya sama kamu. Mau nutup lagi itu pintu, dihadang sama Tsukasa. Gua adalah temannya Fujio yang kemarin datang ke Suzuran sendirian. Di situ Mercy kaget. Mercy ngomong ke Tsukasa, ada apa kamu datang ke sini? Ada acara apa? Tsukasa bilang, biarkan saya mendengarkan siapa sih itu Lao yang membuat Fujio tertarik banget kepada dia gitu. Dan apa latar belakang ataupun kisah dibalik si Lao itu. Akhirnya mereka berdua ngobrol di depan kamarnya si Mercy. Si Mercy sambil ngerokok. Karakter yang ngerokok di sekolahan ini cuma si Mercy. Gue tidak ngelihat lagi selain Mercy ada yang rokok. Ada Fujin sama Regin kalau nggak salah. Salah satu itu kan ada yang ngerokok tuh. Jadi cuma 2 orang, Mercy sama itu. Mercy sambil ngerokok, ditawarin tuh rokok ke Tsukasa. Ngerokok nggak katanya? Kata Tsukasa nggak katanya. Ya udah kata Tsukasa, jelasin lah siapa itu si Lao. Akhirnya scene berpindah. Kalau kita tahu di trailer juga ada percakapan antara Tsukasa dan Fujio, yang dimana inti percakapannya itu adalah Tsukasa mengatakan kepada Fujio kalau ada anak Xenomon yang datang mengintai Oyako. Kata si Fujio, ya udah kalau ada yang mengantai kita hajar aja langsung. Dimarahin lah sama si Tsukasa. Fujio katanya, anak-anak Oyako sekarang ini ngikutin lo. Semua orang ngikutin lo. Lu ke kanan, semua orang di Oyako belok kanan. Lu ke kiri, semua orang belok ke kiri. Kalau kamu cuma brutal dan ketika kamu kalah, kita juga kalah. Makanya Tsukasa di situ bilang, gue juga bahas di trailer bahwa Omae shidai oretachi makeru no. Yang artinya itu adalah kita kalah itu tergantung sama kamu. Makanya di balik kata-kata itu Tsukasa sebenarnya memperingati kepada Fujio jangan bertindak gegabah. Apalagi dia sudah datang ke Suzuran sendirian. Dia pergi ke Hosen sendirian. Ya walaupun Hosen itu kan sudah berteman. Cuman ketika dia pergi ke Suzuran sendirian, didengar oleh Tsukasa yang tadi sudah bilang ke Todoroki. Tsukasa ini kayak apa ya, sebagai penasehatnya Fujio gitu. Si Tsukasa ini kayak memperingati lu jangan gegabah lah. Oyako ini kan sudah banyak yang ngikutin lu gitu. Apalagi dengan keakraban dari anak-anak Oyako yang dari anak kelas 1 sama anak kelas 3-nya gitu. Oke, scene berpindah ke Amagae. Amagae yang tahu kita di part sebelumnya itu kan diantar oleh Suzaki untuk menaiki sebuah mobil yang sudah ada supirnya. Amagae di situ ngobrol sama supir. Yang inti dari percakapannya itu, ibaratnya si supirnya itu kayak memperingati ke Amagae jangan terlalu berambisius untuk menaklukkan sebuah wilayah. Apalagi si Amagae ini kan sekarang ingin menaklukkan salah satu wilayah Sword, yaitu Oyako. Tapi itu digubris oleh Amagae. Ibaratnya ya gak usah ikut campur lah, ini gua aja gitu. Yang penting lu tinggal nyupir aja gitu kan. Dan Amagae itu ngomong ke supirnya, bilang bahwa antarkan saya besok ke wilayah Sword, yaitu adalah Oyako. Jadi nantinya di setelahnya ini akan ada invasi pertama dari 3 aliansi SMA. Dan fun fact, supirnya Amagae itu adalah bapaknya Suzaki. Scene berpindah di mana ada Fujio, Tsukasa, Jamu diantar oleh Motowaki ke salah satu wilayah di Toarushi. Apa yang akan mereka lakukan? Pertama, Fujio berterima kasih dulu nih kepada Motowaki, bersama Tsukasa juga berterima kasih kepada Motowaki sudah diantarkan ke wilayah Toarushi. Di situ Motowaki cuma bilang, ya gua sering ke Toarushi loh katanya karena pekerjaan dia. Setelah menurunkan mereka bertiga turun nih dari mobil nih. Ternyata di situ ada Kenzo yang sedang nyuci baju. Nyuci bajunya itu adalah di Coin Laundry, tempat untuk nyuci baju. Di situ Kenzo sedang teleponan juga sama ibunya. Sedang nyuci baju, Kenzo ini ngelihat dari dalam gedung Coin Laundry itu, ngelihat
loh kok ada Fujio, Jamu sama Tsukasa di wilayah Toarushi, ini ngapain ini orang bertiga? Padahal dia lagi teleponan gitu kan, kayak ih kaget gue, loh kok ada Fujio, Jamu sama Tsukasa, ngapain mereka gitu kan. Lagi buru-buru dia ngambil duit dulu, cepet masukin dulu nih bajunya ke coin laundry itu kan. Ternyata lagi buru-buru, si Jamu Tsukasa sudah pergi. Akhirnya dia tidak melihat tuh. Akhirnya Jamu Tsukasa itu pergi ke sebuah panti asuhan anak-anak yatim piatu ataupun panti asuhan anak-anak yang secara kayak dibuang oleh orang tuanya dan lain-lain. Dan tempat itu adalah tempatnya Lau. Jadi Lau tinggal di panti asuhan, diantarkan oleh Tsukasa, si Fujio dan Jamu ini kan ke situ tempat. Kalau kamu ingin bertemu dengan Lau, katanya disinilah Lau. Loh kok di sini tinggalnya? Sang ketua legenda Suzuran itu setelah mendapatkan penjelasan dari Mercy, akhirnya Tsukasa ini menceritakan kepada Jamu dan Fujio kalau ternyata Lau itu sejak kecil atau sejak bayi itu diterlantarkan oleh kedua orang tuanya, dimasukkan ke kresek belanjaan dan ditempatkan di tempat di depan dari panti asuhan itu, dan akhirnya diasuhlah di dalam panti tersebut. Jadi itulah latar belakang dari Lau. Dia akhirnya jadi si Lau ini melindungi anak-anak ketika sudah besar ya, melindungi anak-anak yang ada di situ gitu. Melindungi, ngasih jajan, ngasih makanan, ngasih ciki-cikian, dan sudah dianggap keluarga oleh pengurus panti tersebut. Dan ketika ada yang tadi kan di part kedua gue bilang bahwa si Lau ini kan masuk ke klub, dia nonjokin orang-orang di situ kayak preman-premannya gitu kan, dan orang mabok. Ternyata orang yang digebukin ataupun dipukulin oleh Lau itu adalah salah satu bapak dari anak yang ada di situ. Karena anak yang ada di situ itu sering banget digebugin sama si bapaknya. Jadi ketika bapaknya ke situ pasti memukulin. Kalau bapaknya ke situ pasti memukulin. Jadi si anak itu kena mental. Si Lau ngelihat itu, karena sudah kesel dengan perilaku si bapaknya, si Lau ini datengin ke tempat tongkrongnya si bapaknya nih. Hari itu bapaknya dikebukin sama si Lau. Intinya Lau di situ adalah untuk melindungi anak-anak yatim piatu dan di situ. Dan setelah itu Tsukasa nunjukin itulah Lau yang sedang bermain dengan anak-anak kecil. Lau di situ sedang bermain anak-anak kecil, main ayun-ayunan gitu. Dia sering dorong gitu, yang anak kecilnya duduk di ayunan gitu. Jamu dan Fujio mendengarkan cerita dari Tsukasa yang intinya seperti itu, kayak mellow gitu. Kayak ya ampun, orang terkuat di Suzuran ternyata mempunyai latar belakang seperti itu gitu. Dan di situ Jamu yang sudah menjelaskan kepada Fujio betapa mengerikannya si Lau itu pada part sebelumnya, dia meminta maaf kepada dirinya sendiri dan juga meminta maaf bahwa sudah salah sangka tentang latar belakang dari sang Lau ini, sang legenda ini. Mendengar perkataan seperti itu, Fujio langsung lari menghadap Lau. Fujio langsung gini, kayak Lau, langsung teriak gitu kan. Lau denger nih lagi dorong-dorong anak kecil nih di ayunan nih. Langsung berdiri, langsung tuh si Fujio langsung maju ke hadapannya Lau. Langsung si Fujio datang gitu kan, langsung bolong, "Kamu Lau, kamu siapa?" katanya kan. "Gua adalah Hanoka Fujio dari Oyako kelas 3. Mau apa kamu kesini?" Sambil marah gitu kan si Fujio. Ternyata Fujio langsung ojigi. Ojigi itu adalah memberi salam gini. Kalau orang Jepang memberi salam itu kan kayak gini. Ada 3 ojigi. Kalau menurut gua ada 3 kalau nggak salah. Jadi ini kan orang nih. Kalau ojiginya segini, nunduknya segini, itu kayak biasa aja. Terus kalau nunduknya seperti ini, itu kayak sudah memohon atau buat memohon, kayak sudah menghormati sekali tuh lawan dari disalamin gitu. Yang ketiga adalah kalau udah kayak bersujud, itu ojigi yang bersujud itu adalah kayak bener-bener kepalanya itu udah di bawah banget, kayak ya udah gitu. Ketika lu punya salah banget ataupun lu punya apa gitu, kalau udah berlutut seperti itu, mau nggak mau yang lawannya itu harus memaafkan gitu. Si Fujio langsung ojiginya itu adalah ojigi setengah segini. Dia nggak sujud, nggak biasa, tapi udah setengah. Berarti itu Fujio sudah menghargai Lau. Apa yang dikatakan oleh Fujio saat ojigi itu, salam itu, dia bilang, "Lau,
Ore no tomodachi ni natte kure. Kata si Fujio bilang seperti itu, yang artinya, Lao, jadikan aku temanmu, ataupun Lao, mari kita berteman, seperti itu. Lao sempat kaget di situ. Dan akhirnya Shin pindah. Sebelum Lao menjawab pertanyaan dari Fujio, Shin berpindah ke Kenzo. Kenzo kan lagi di Coin Laundry, yang tadinya mau ngejar si Fujio Tsukasa sama Jamu, akhirnya dia kehilangan jejak. Akhirnya dia balik lagi ke Coin Laundry yang belum selesai dia kerjakan gitu kan, masukin baju dan masukin koinnya untuk nyuci baju. Pas mau balik lagi, Kenzo mendapatkan telepon dari seseorang. Awalnya dia kira teleponnya itu dari ibunya. Pas waktu dia lihat HP, yang telepon adalah Saboten.